Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, muatan pelajaran IPA dengan materi siklus air. Sebelumnya, tahukah kalian fungsi air? Fungsi air bagi tumbuhan, air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Sedangkan fungsi air bagi hewan adalah untuk minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan di air. Kemudian, fungsi air bagi manusia adalah untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan, dan pakaian. Dalam kegiatan sehari-hari, kita membutuhkan air. Kegiatan yang membutuhkan air dalam keluarga kita adalah wudhu, mandi dan menggosok gigi, mencuci bahan makanan, memasak, menyiram tanaman, mencuci mobil, minum, mencuci pakaian, mencuci sepatu, membersihkan kaca jendela, membersihkan kandang hewan peliharaan, memandikan kucing, dan lain-lain. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan misalnya, sungai atau danau akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang kembali. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Tahukah kalian tentang air sungai? Untuk lebih mengetahui dari mana air sungai, mari kita jawab dan bahas bersama pertanyaan mengenai air sungai. Yang pertama, dari mana air sungai berasal? Air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitar sungai, serta hewan dan tumbuhan di dalam sungai. Untuk apa air sungai dimanfaatkan? Manusia memanfaatkan air sungai untuk mengairi tanaman pertanian, sebagai sumber air kehidupan sehari-hari, dan sebagai sarana angkutan. Hewan darat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Tumbuhan darat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Hewan dan tumbuhan sungai memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidup. Apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Jelaskan jawabanmu. Nah, jawabannya adalah dalam kondisi normal, air sungai tidak berkurang karena menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun, dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan.
Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai? Jawabannya adalah curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai. Nah, sebagai tugas untuk pembelajaran kali ini, silakan kalian tulis kembali siklus air dengan bahasamu sendiri. Sekian untuk pembelajaran kali ini, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.